Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pembimbing Mata Kuliah Dasar Ilmu Pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Dan tak lupa pula salawat beriringan salam kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Regia Julisa selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan. 1. Pembukaan. 2. Penyajian materi. 3. Penutup. Acara pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya penyajian materi pertama yang akan disampaikan oleh Sili Oktalisa. Kepada Sili, kami persilahkan. Baiklah, saya Sili Oktalisa sebagai pembimbing materi pertama akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang istilah pendidikan yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang akar katanya pais yang berarti anak dan again yang artinya bimbingan. Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan sebagai education. Education berasal dari bahasa Yunani educar yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Berikutnya definisi pendidikan menurut beberapa perahli, yaitu diantaranya oleh Leven Legevet, seorang ahli pendidikan bahasa Belanda, yang mengatakan pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Selanjutnya oleh John Dewey, merupakan seorang ahli filsafat pendidikan Amerika, pragmatis dan dinamis. Dia mengartikan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Selanjutnya oleh Driyarkara. Driyarkara mengemukakan pendidikan merupakan hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal, ayah, ibu, dan anak, di mana terjadi permanusiaan anak dengan mana dia berproses untuk akhirnya memanusiakan sendiri sebagai purnawan. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan nasional Indonesia. Dia mengatakan pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti seperti kekuatan batin, karakter, pikiran berupa intelek, dan tumbuh anak. Dalam taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup. Kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik
selaras dengan dunianya. Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, maupun keterampilan yang diperlukan dirinya oleh masyarakat, bangsa, ataupun negara. Selanjutnya, ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan, yang masing-masingnya memiliki arti dan makna tersendiri. Pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, seperti proses, cara, pembuatan mendidik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ilmu pendidikan ialah tentang perbuatan mendidik yang disusun secara sistematis, logis, didasarkan pada pengamatan, eksperimen, dan hasil pemikiran. Baiklah, sampai di sinilah saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silly yang telah membacakan materi pertama. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ranti Mahesa. Pada Ranti, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yang telah disampaikan pemateri 1. Materinya, ilmu pendidikan sebagai teoritis, empiris, praktis, dan normatif. Yang pertama, ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, yaitu ilmu pendidikan adalah termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku. Sesuatu yang normatif berarti berbicara tentang baik buruknya perilaku manusia. Ilmu pendidikan ini merumuskan peraturan-peraturan terhadap tingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Karena keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan keeratan atau kohesi hubungan antar manusia atau disebut juga hubungan sosial manusia. Ciri-ciri pendidikan ilmu normatif sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan normatif selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang tidak hanya diperoleh dari pengalaman dan praktek mendidik dan pendidikan, tapi juga dapat dari sumber normatif, yaitu norma masyarakat, norma filsafat atau pandangan hidup seseorang atau masyarakat, keyakinan beragama atau rasa spirit keagamaan yang dianutnya. Yang kedua, ilmu pengetahuan normatif erat kaitannya dengan pengetahuan filsafat, sehingga melahirkan filsafat pendidikan. Guru atau pendidikan harus selalu mengikat diri sesuai kaidah filsafat pendidikan. Yang ketiga, pendidikan normatif meliputi pendidikan agama, etika, budi pekerti yang tergolong pendidikan pengembang kepribadian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menentukan dasar-dasar dan tinjauan hidup manusia karena perilaku atau tindakan peserta didik dalam kehidupan. Dari keterangan di atas,
dan ciri-ciri yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dikatakan sebagai ilmu normatif adalah memberikan aturan-aturan terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan tersebut mencakup etika, norma agama, dan lain sebagainya yang jelas mengatur tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan. Yang kedua, pendidikan sebagai ilmu praktis dan teoritis. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan. Ilmu pendidikan bersifat normatif berarti pendidikan juga bersifat praktis karena pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan dalam kehidupan. Sehingga pendidik bertugas menanamkan sistem-sistem normatif, norma tingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau kondisi sebaliknya akan menyebabkan anak dijauhi oleh masyarakat. Secara etis, ilmu pendidikan diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan hidup manusia. Sebaliknya, tindakan yang ditujukan untuk menistakan atau melarat manusia dikatakan luar perbuatan pendidikan. Dalam mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam pemikiran masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidik. Jadi dari praktik-praktik teoritis inilah pendidikan disusun secara teoritis dan pemikiran-pemikiran teoritis ini yang disusun dalam suatu sistem pendidikan yang bisa disebut mendidik teoritis. Dan penjelasan dari ilmu pendidik sebagai teoritis dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu teoritis adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Yang ketiga, pendidikan sebagai ilmu empiris. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan harus bersifat empiris, berarti kesimpulan atau kondisi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi indera manusia. Maka kaidah logika formal dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran yang bersifat realitas, objektivitas, dan netral. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan memberikan materi dari Ranti, yaitu peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. 1. Peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan nasional ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa, satu Tuhan yang Maha Esa dan budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan secara tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural, dan pendidikan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Pendidikan sistem terbuka, fleksibilitas, pilihan, dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. Pendidikan makna atau proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada kebudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta
sebagai kecakapan hidup. Kedua, tunjukkan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta proses pengubahan sikap perilaku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses secara pembuatan mendidik, ilmu pendidikan sebagai bentuk ilmu harus bersifat satu empiris karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman, rohania karena situasi pendidik berdasar atas pikiran manusia tidak membiarkan dididik kepada keadaan alamnya. Kedua, normatif karena berdasarkan atas pemilihan antara yang baik dan yang buruk. Historis karena memberikan uraian teoritis tentang sensitivitas pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tertentu. Yang ketiga, praktis karena memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung terlibat kepada perbuatan mendidik. Kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan ialah suatu ilmu pengetahuan yang membahas masalah yang berhubungan dengan pendidikan, sedangkan definisi yang terpenting dari suatu pendidik itu sendiri yaitu satu, meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. Kedua, meningkatkan questioning skills dan kemampuan menganalisiskan sesuatu termasuk pendidikannya. Ketiga, meningkatkan kedewasaan individu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mengucapkan terima kasih. Baiklah, demikianlah presentasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalku hilang.